Masih ada simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi. Dan gimana dengan kabar siang Anda pada kali ini? Ya semoga aja siangnya tetap secerah siang hari ini ya. Cuacanya di Kota Pekalongan cerah ceria gitu ya. Langitnya bersih dan pastinya ya dengan sedikit sengatan matahari bukan berarti kita harus menyerah pada panasnya matahari, tetapi harus kita bersemangat untuk mengarungi hari-hari kita pada kesempatan kali ini. Nah, terutama untuk meraih kesuksesan ya. Nah, kalau bicara tentang kesuksesan, banyak ya kisah-kisah orang-orang sukses yang luar biasa dan kita bisa terinspirasi dari kisah-kisah mereka. Tetapi ini dia, ada satu kisah sukses yang cukup membuat kita perlu apa ya, belajar dari dia. Ya, seperti pepatah bilang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya nggak sih? Nah, itu pula yang terjadi pada Joan Payden. Nah, setelah berbisnis dan bekerja selama puluhan tahun, Joan akhirnya dinobatkan menjadi perempuan terkaya di Amerika Serikat dengan harta yang dia miliki sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan setara dengan 11 triliun rupiah meski di usia yang tidak lagi muda. Nah, Joan Payden ini merupakan lulusan jurusan matematika dan fisika di Trinity College, Washington DC pada tahun 1950. Dan saat itu dia merupakan salah satu dari sedikit insinyur perempuan di Amerika Serikat. Dia ini kemudian bekerja di salah satu perusahaan kilang minyak di New Jersey dan hanya saja pekerjaan itu tidak berlangsung lama karena dia terdampak PHK. Di tengah kekecewaan itu, dia kemudian banting setir di industri keuangan. Bermodal kecerdasan dan keterampilan matematika, dia kemudian menjadi periset pasar modal di Merrill Lynch. Namun, itu semua tak berjalan mulus pula. Dan ini kawan, latar belakang matematika ini membuatnya kesulitan bekerja di bidang keuangan. Dia tidak tahu perbedaan antara obligasi dan saham. Akibatnya dia harus mengalami pemotongan gaji terus-menerus. Dan seperti diakuinya, saya ini dipekerjakan dengan gaji dipotong 25% karena tidak tahu perbedaan antara obligasi dan saham. Itu diungkapkannya pada LA Times pada tahun 1999 silam. Nah, meski tantangan besar, dia percaya bahwa pasar keuangan global ini akan tetap tumbuh. Dia pun memilih tetap bertahan sekaligus meskipun dia mendapatkan perlakuan untuk pemotongan gaji tersebut. Dan pada akhirnya tantangan tersebut membuat Yuan kuat. Dia lambat laun bisa mengerti ihwal pasar keuangan. Nah, seperti dikutip dari CNBC Make It, dia kembali kemudian bekerja ya di berbagai perusahaan pengelolaan uang bergengsi. Selama itu pula dia mendapatkan kenaikan jabatan hingga akhirnya pencapaian itu semua membuatnya memberanikan diri mendirikan perusahaan sendiri. Nah, pada tahun 1983, tepatnya pada usianya yang ke-31 tahun, dia mendirikan perusahaan investasi bersama temannya Sandra Regal. Nah, perusahaan itu kemudian diberi nama sesuai pemiliknya yakni Rayden and Regal. Nah, membangun usaha sendiri tentu bukan tanpa tantangan. Perempuan kelahiran tahun 1932 ini mengaku takut kesulitan mendapatkan klien. Dan seperti dikatakannya, selalu ada kekhawatiran ketika ia mendirikan perusahaan dan dia khawatir tidak akan mendapatkan klien. Nah, atas dasar inilah dia memantau terus perusahaan di tahap awal perkembangan. Dia kerap bolak-balik ke berbagai negara untuk memantau kerja para karyawan. Dan tercatat, dia ini memiliki 35.000 karyawan di Eropa dan Jepang yang bertugas menawarkan dana kepada klien. Dan dia sangat percaya bahwa perusahaannya bakal berada di papan atas karena besarnya minat dunia terhadap pasar Amerika Serikat. Pada akhirnya, kurang dari 10 tahun sejak berdiri, Payden and Regal sudah memiliki 250 klien yang semuanya merupakan perusahaan ternama dunia, mulai dari Amazon hingga Texas A&M.
Nah, berkat semua upaya Joan, LA Times ini di pergantian abad ini memprediksi perusahaan itu bakal menjadi perusahaan investasi ternama dunia. Dan terlebih, media Amerika Serikat itu juga menyoroti kecerdasan personal Yuan. Ya, seperti dikatakan oleh Patricia Kling kepada Advisor Capital Management, dia katakan bahwa Raiden ini cerdas dalam membuat instrumen reksadana sehingga perusahaannya memiliki produk standar untuk menawarkan dana pensiun yang relatif kecil. Dan pada akhirnya, Yuan mencapai titik tertingginya setelah usia 70 tahun banting tulang. Kini Payden dan Regal sukses mengelola aset lebih dari 161 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 2.643 triliun rupiah. Sementara dirinya, Payden ini dinobatkan Forbes sebagai wanita terkaya berharta 700 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 11 triliun rupiah. Ya, di usia yang sudah tidak lagi muda, 70 tahun ke atas. Nah, ya itulah kalau kita nggak mau nyerah ya. Nah, gak ada salahnya kita belajar dari Payden. Pengalaman Payden ini cukup menarik karena biasanya kita kalau sudah ngerasa tua nih ya, sudah ngerasa nggak produktif lagi, udah deh nggak ada harapan. Nggak, bukan begitu caranya. Nah, belajar dari Payden, kita mendapatkan spirit baru untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Ya kan? Untuk memutar roda kehidupan yang ya pokoknya yang terpenting itu kita jangan sampai menangis gara-gara kita ngerasa gagal, gara-gara kita ngerasa belum sukses, gara-gara kita merasa belum punya apa-apa. Toh pada kenyataannya kita memang hadir di dunia ini tanpa memiliki apapun. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola apa yang sudah ada di dunia ini untuk menjadi manfaat lebih kepada diri kita sendiri dan kepada banyak orang. Mariah Carey, I Don't Wanna mengantarkan kita ke menit yang ke-25 tinggalkan pukul 14 siang kali ini. Dan bicara tentang kesuksesan, ya tadi ya kisah tadi ini menjadi menarik ya. Saya terinspirasi banget nih kalau soal kisah sukses yang ya intinya sih pokoknya jangan sampai nyerah biarpun termakan usia, biarpun mungkin tubuh semakin merentah, tapi semangat harus tetap berjaya gitu ya. Baik, terima kasih juga yang sudah bergabung melalui WA di 0855420912 dari Pak Cipto di Wiradesa ya. Ini menginformasikan aja dikejutkan gol Albania 23 detik di awal laga fase grup ya. Di akhir gol telat minus 7 detik sebelum bubar di akhir laga fase grup. Swiss versus Italia di 16 besar ya. Oke, Jorginho ya, ini menyebut gol penyeimbang Italia ini 7 detik menjelang pertandingan usai melawan Kroasia. Kroasia adalah keindahan sepak bola katanya. Oke, terima kasih Pak Cipto ya. Nah, ditunggu juga informasi-informasi lain. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Masih dibuka kesempatan untuk punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra.
Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya God Bless juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu oh Fudu ini gitu loh. Enggak juga, enggak ada, jadi enggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Baro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Kenapa? Kan pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar Radio Kota Batik. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. FM 91,2. FM 91,2. Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Ya, masih ada mendengarkan FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif, solutif, dan masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Ribut Ahwandi. Kawan, biasanya para miliarder ini selalu ingin menonjolkan harta kekayaannya agar semua orang tahu kalau dirinya kaya raya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh salah seorang miliarder ini. Siapakah dia? Ya ini, dia adalah Pavel Durov. Nah, meski Forbes mencatatnya sebagai orang terkaya dengan harta yang dimilikinya sebanyak 15,5 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 253 triliun rupiah, gaya hidupnya justru cukup sederhana dan tidak ingin terlihat kaya. Bahkan dia memutuskan tidak ingin mengejar dunia. Gimana ceritanya ya? Ya kawan, perlu diketahui Pavel Durov ini adalah pria asal Rusia, kelahiran 10 Oktober tahun 84. Dia menjadi terkenal dan kaya raya berkat mendirikan VKontakte atau VK pada tahun 2006. VK sendiri adalah media sosial di Rusia, serupa dengan Facebook dan sama-sama bisa berbagi pesan. Nah, di tangan Durov, VK tumbuh pesat dan tak butuh waktu lama, media sosial itu sukses menggantikan Facebook sebagai media sosial paling populer di Rusia. Nah, valuasi perusahaan pun tumbuh hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dia pun dijuluki sebagai Mark Zuckerberg. Mark Zuckerbergnya Rusia. Nah, akan tetapi pertumbuhan pesat VK ini terjadi di Rusia yang sangat mengontrol kebebasan berpendapat warga. Alhasil, VK seringkali jadi sasaran amarah pemerintah Rusia. Kantornya pun pernah digerebek polisi Rusia. Dan Durov ini beberapa kali menjadi target kriminalisasi. Awalnya, dia tetap melakukan perlawanan, tapi puncaknya terjadi pada tahun 2014 lalu. Mengutip dari Yahoo News,
Kala itu Durov dipaksa agen intelijen Rusia untuk memberikan data pengguna VK di Ukraina yang melakukan aksi protes terhadap Presiden Ukraina pro-Rusia. Nah, permintaan ini ditolak mentah-mentah Durov. Akan tetapi setelahnya dia harus terusir dari tanah kelahirannya sendiri, termasuk kehilangan VK. Nah, setelah itu dirinya dipecat dari perusahaan yang dibentuknya sendiri. Dan untuk melawan, dia meninggalkan Rusia. Dia kehilangan perusahaan dan rumahnya. Nah, Durov kemudian bermukim di Amerika Serikat dan diketahui langsung merancang pembuatan media sosial baru ya. Kelak rancangan itu melahirkan aplikasi berbagai pesan bernama Telegram. Nah, Forbes mencatat Telegram kemudian berkembang sangat pesat. Dan ini bisa terjadi karena Telegram bisa lebih menjaga keamanan data penggunanya. Nah, keberhasilan Telegram yang pada tahun 2021 menjadi aplikasi terpopuler lantas membuat nama Durov makin naik daun. Nah, sampai tahun 2024, Durov tercatat sebagai orang dengan kekayaan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 253 triliun rupiah. Namun, itu semua tak membuat Durov terlena. Nah, seperti dikutip dari South China Morning Post, Durov ini diketahui menjalani gaya hidup asketik, yaitu gaya hidup ini yang membuatnya memilih tidak melakukan kesenangan duniawi dan lebih fokus pada mencapai tujuan spiritual. Biasanya, para penganut gaya hidup ini adalah agamawan yang kerap bersemedi dan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Nah, beranjak dari sini dia telah menjauhkan segala macam hal yang berbahaya untuk kesehatan dan kesejahteraan fisiknya. Dia menolak alkohol, nikotin, obat-obatan, kafein, makanan cepat saji, gula, termasuk menonton televisi. Dan dikabarkan dia juga suka bersemedi sebagai sarana detox. Nah, praktik lain dari langkah ini terlihat juga pada kebiasaan berpakaiannya. Sehari-hari dia tak mau ambil pusing memikirkan busana. Dia hanya mengenakan kaos polos berwarna hitam. Gaya pakaiannya mengikuti bos Facebook Mark Zuckerberg dan sering memakai kaos polos. Bahkan kabar terbaru, dia tidak gengsi mengenakan handphone murah. Nah, lewat unggahan di akun Telegram resmi beberapa hari lalu, awalnya dia bercerita kalau HP-nya yang jadi perangkat utama untuk bekerja baru saja rusak karena cuaca panas di Dubai. Dari sini, orang-orang lantas salah fokus pada HP-nya, Samsung Galaxy A52 yang seharga 5 juta rupiah dan sudah ketinggalan zaman. Nah, dari sini pula orang melihat bahwa gaya hidup Durov anti mainstream. Sekalipun bisa membeli HP mahal dari uang ratusan triliun rupiah, dia malah memakai HP murahan. Oleh karena itu, belajar dari Durov. Hiduplah sederhana meski punya uang melimpah ruah. Ya. Dan memang ya, gaya hidup yang seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang sukses ya. Yang bahkan mereka para pencipta aplikasi-aplikasi. Mereka kadang-kala tidak menggunakan HP-HP yang mahal, bahkan ya pokoknya ya seperlunya aja. Oke, saya ingin menyapa dulu yang sudah bergabung lewat live streaming saya di Facebook. Ada Aina Amalia. Halo, apa kabar? Jangan lupa dada-dada. Oke, sudah ya. Kemudian ada Zaki Kurniawan, sahabat lama nih ya. Ya aduh, di mana nih sekarang? Masih di Semarang atau sudah pindah tugas nih ya? Oke, sehat selalu ya. Pokoknya terima kasih sudah kirim atensi juga ya. Dan ditunggu juga atensi dari Anda, baik melalui telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Pecinta musik rock juga banyak. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya Gardas juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu oh Fudu ini gitu loh. Enggak juga, nggak ada, jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Mbak Aro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita.
Ya kan aku kan bilang tadi. Kamu termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Karena kamu kan pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar radio Kota Batik. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-sharfa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa ba'dal maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Di dunia ini nggak ada yang nggak bermasalah, ya nggak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih? Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisian. Data tentang kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu data lengkap kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Mencari hiburan malam ini, jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja. Idih, ngapain jauh-jauh ke Monas? Kalau mau cari hiburan, ya di rumah saja, sambil dengerin Termuda. Ada Rhoma Iramanya, Bunda Rita juga ada nih. Siapakah orang itu? Mansur S ada juga lah. Mau siapa lagi? Mohsin, Nur Halimah, Maggie Z. Pokoknya lagu dangdut yang jadul-jadul ada semua di sini. Catat ya, Termuda, Terminal Musik Dangdut. Hadir tiap minggu mulai jam 9 malam. Cuma ada di sini, FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2
Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Ribut Ahwandi sampai pukul 5 sore nanti ya. Dan sore ini ya baru saja kita simak bersama kumandang azan waktu asar untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Segenap kerabat kerja dan juga direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda. Dan semoga aja dengan sholat kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, dan ya nanti ya saya tidak sendirian nih siaran. Harusnya nih. Kemana nih partner saya yang satu, Fitri? Oh, ngilang ya. Oke deh, kita akan ngobrol santai sore ini ya seputar apa sih yang paling menarik untuk kita bahas. Boleh dong Anda kasih ini ide barangkali. Tapi bagaimanapun juga ya, ini nih satu hal yang patut kita Nah ini nih penyakit jantung. Nah satu hal yang menjadi hal yang patut untuk kita waspadai. Karena apa? Ternyata dulu yang namanya penyakit jantung itu ya orang boleh mengatakan biasanya penyakit jantung itu hanya menyerang orang-orang tertentu. Misalkan orang-orang kaya, sudah sepuh pula. Tapi dewasa ini banyak nih temuan baru bahwa penyakit jantung ini ternyata bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia, tanpa memandang status sosial. Nah penyakit ini terdiri dari berbagai macam, yaitu ada gangguan irama jantung, kemudian gangguan pada pembuluh darah jantung, gangguan jantung bawaan lahir, serta gangguan katup jantung. Nah tentu selain menjaga gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit jantung ini juga sangat dianjurkan. Kenapa? Hal ini untuk mengevaluasi tingkat risiko kardiovaskular Anda. Nah deteksi juga disarankan pada orang-orang usia di atas 40 tahun, serta pada kelompok risiko tinggi misalnya pada mereka yang memiliki hipertensi atau diabetes. Seperti diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Dr. Anda Dumila Ayuning Tias, MARS, ini mengatakan kalau penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dan beliau mengingatkan deteksi dini lebih baik daripada terlambat. Setidaknya kalau kita melansir Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit pertama yang merenggut kematian tertinggi di dunia adalah penyakit jantung. Ini melebihi 17 juta dalam angka yang lebih definitif disebut 17,9 juta per tahunnya. Dan lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa sepertiga dari kematian tersebut justru terjadi pada masyarakat yang usianya masih produktif di bawah 70 tahun. Hal ini tentunya ini menjadi perhatian semua kalangan. Ada beberapa upaya untuk menegakkan diagnosis penyakit jantung melalui prosedur atau screening seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung, kemudian pemeriksaan ronsen, pemeriksaan vaskular, MRI jantung, Holter monitoring, treadmill test, dan elektrokardiografi atau EKG. Nah, masyarakat ini juga dianjurkan melakukan deteksi dini penyakit jantung lewat pemeriksaan kesehatan rutin di fasilitas kesehatan primer seperti rumah sakit, klinik, atau dokter umum. Ya, nah kira-kira Anda punya nggak ya? Atau ya kita sih berharapnya enggak ya. Tapi perlu loh kita itu berusaha atau berupaya untuk mengenali sejak dini gejala-gejala penyakit jantung yang mungkin saja tersembunyi gitu ya. Oke, masih akan dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik sampai pukul 5 sore nanti. Bersama saya, Ribut Ahwandi. Sekarang sudah ada Fitri. Iya, bukan Hivi Fitri ya, beda lagi nih dikiranya Fitri ikutan nyanyi Hivi gitu kan. Yang judulnya apa nih barusan? Ya siapa tahu kamu jadi personilnya Hivi kan boleh-boleh aja. Ini tambahan berarti tambah nama gitu. Side job gitu kan, mayan gitu kan. Mayan banget sih itu. Semakin banyak side job, makin banyak cuan. Cuan dong, ya live juga butuh cuan gitu. Tapi hati-hati kalau kebanyakan kerjaan bisa kita itu kena stres.
Iya juga sih. Ya kan, berpeluang untuk jadi stres dan stres itu ternyata bisa memicu penyakit jantung. Iya juga sih. Bahkan mungkin yang bahaya-bahayanya bisa menyebabkan salah satu faktor adanya kematian dini. Nah ini kamu ingin tahu nggak apa sih gejala-gejala penyakit jantung yang disebabkan oleh stres? Nah boleh tuh. Siapa tahu gitu kan ya. Siapa tahu kamu stres dan ternyata kena jantung gitu. Waduh bahaya banget, jangan dong. Ya kan kita perlu waspada ya dari sejak dini gitu kan. Nah ini ada beberapa gejala. Nah yang pertama nih, gejala penyakit jantung yang disebabkan stres. Nah yang pertama itu detak jantung tidak beraturan. Wow, ini kacau berarti ini. gimana nih? 112 lama terus 112 gitu ya. Nah jadi gejala penyakit jantung yang disebabkan stres ini pertama adalah denyut jantungnya. Ini tidak beraturan. Jadi seseorang yang mengalami gangguan ini memang berhubungan dengan penyakit yang berbahaya. Karena hal ini disebabkan adanya penebalan otot pada katup jantung yang menyempit sehingga berisiko terjadinya kebocoran. Jadi kita katakanlah gini, kalau pada saat stres itu kan biasanya kita cemas, ya kan, khawatir melulu, takut dan lain sebagainya. Otomatis perasaan emosi kita itu nggak menentu. Iya sih, jadi nggak balance nih, bisa imbang gitu lah ya. Dan akhirnya ngefek ke detak jantung. Oh iya juga sih. Biasanya kan gitu. Ada imbasnya gitu lah ya. Makanya hati-hati kalau sudah mulai mengalami tanda-tanda stres. Nah itu dia, harus hati-hati. Banyak job tapi jangan sampai stres. Nah gitu ya. apalagi kalau stresnya nggak disadari, waduh bahaya banget sih. Sering kali sih gitu ya. Sadar-sadarnya kayak kok kayak ada yang beda ya, tapi kenapa ya? Atau gini, biasanya itu kita ini mengalami kita ngalaminnya gini, kita ngerasainnya bahwa ini kok masalah nggak selesai-selesai sih gitu kan. Terus padahal itu bisa jadi tanda-tanda stres gitu sih Fit. Padahal kan mungkin masalah tuh banyak lah ya. Kayak yang Ribut pernah bilang aja, masalah tuh nggak semua harus diselesaikan. Kadang selesainya itu dengan waktu gitu kan, kayak ya udah berlalu aja gitu kan. Kadang cuman butuh sharing aja, ngobrol ke temen, dan kita nggak perlu istilahnya mendapatkan masukan juga dari orang. Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang malah justru semakin dengan ditambahin masukan tambah bingung nih, waduh ternyata masalahnya malah nambah-nambah gitu. Iya kan, kadang-kadang temen itu bukannya ngasih masukan, ngasih solusi, malah nambahin masalah. Maaf ya para teman-teman. Enggak juga sih, maksudnya tergantung masalahnya juga kan ya. Kadang-kadang kan kita cerita nih, katakanlah misalkan lo lagi punya masalah nih sama katakanlah temen lo gitu kan, satu kampus nih, bla bla bla. Terus kemudian kamu cerita sama temen satu kampus juga, terus temen kamu pasti akan cerita tentang temen kamu yang bermasalah dengan kamu. Nah ya kan? kadang bahayanya di situ. Ya kan? Terus akhirnya kamu jadi overthinking. Kok sama dia gitu, wah ini bahaya ya, kayaknya ini bahaya, akhirnya gitu. Kecemasan kita semakin meninggi, semakin khawatir kita semakin besar. Akhirnya ketemu sama teman kita aja, enggan gitu kan, ogah gitu kan. Dan biasanya ogahnya itu bukan menyelesaikan masalah, ogah ketemu itu malah menimbulkan spekulasi masalah baru. Iya kan, bikin masalah baru. Karena akhirnya muncul nih, begitu muncul isu baru bahwa kamu sudah nggak temenan sama teman kamu gitu, gara-gara ABCD. Nah padahal belum tentu yang ngasih kabar itu, yang bikin kabar itu belum tentu si teman yang kamu lagi musuhan sama kamu. Bisa jadi yang ngasih kabar itu teman yang kamu ajak curhat. Dan mungkin juga berawalnya karena tidak sengaja. Maksudnya nggak sengaja nih keceplosan. Iya keceplosan. Nggak sengaja apa? Kan seringnya keceplosan kan. Orang kan kayak gitu. Kan temanmu cerita nih sama temennya lagi. Tahu nggak? Ada kabar baru apa? Fitri ini loh lagi masalah sama si A. Nah waduh. Gimana? Bahaya nih. Iya kan? Akhirnya satu tahu terus nambah ke yang lain sehingga menimbulkan ya itu tadi ya, kan yang mungkin awalnya tuh udah frustasi lah gara-gara masalah itu sendiri, frustasi dengan pendapat orang lain. Betul. Kan nambah ya.
Dan kita akhirnya diperbudak oleh persepsi dan yang namanya asumsi. Wah, budak asumsi. Bahaya. Terus ini, dan Apalagi gara-gara itu, kadangkala kalau kita nggak tahan ya, dengan permasalahan-permasalahan yang bikin kita stres, itu bisa loh yang namanya nyeri dada. Kamu pernah nggak ngalamin nyeri dada, nyeri gitu loh? Bukan sesak dada, itu sesak nafas kalau kayak ditusuk gitu ya. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah, kayaknya pernah deh. aku beberapa kali sih. Berarti aku kena gejala jantung ya. Aduh, bahaya juga ya. Mana masih muda lagi. Jadi nyeri dada ini termasuk salah satu gejala dari penyakit jantung yang disebabkan oleh stres. Waduh. Seseorang yang mengalami gangguan ini juga bisa merasakan keluarnya keringat berlebih, terus mual, hingga denyut jantung yang lebih kencang. Oh, jadi ada ininya. Kalau cuman nyeri kayak ditusuk aja bisa jadi cuman masuk angin sih. Oh iya, Ya iya kan? sih. Atau mungkin otot di sekitar dada atau jantungnya gitu kan ya katanya. Ngerasa juga, inilah. Selain ini juga terjadi disebabkan penyumbatan pada arteri yang membuat aliran tidak lancar. Oh gitu. Jadi benar-benar akhirnya satu kena apa, dampak juga nih ke organ tubuh yang lain gitu kan ya. Itu pasti banget. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah sesak nafas. Nah, oh iya sih. Ya sih, kalau kita sedang bermasalah, punya masalah yang bikin kita stres, sesak nafas itu bisa menjadi, ya sering terjadi ya. Dan ini bisa menjadi gejala lain dari penyakit jantung yang disebabkan oleh stres. Karena apa? Apalagi kalau sesak nafasnya itu kerap terjadi. Dan gangguan yang biasa disebut dyspnea ini digambarkan seperti dada yang terasa sangat sesak, kesulitan nafas hingga merasa tercekik. Itu ya. Terus seseorang yang mengidap gangguan ini umumnya mengalami masalah medis yang berbahaya. Nah, maka dari itu, jika Anda merasakan hal itu ya, ada baiknya untuk langsung memeriksakan ke dokter. Langsung, jangan ditunda-tunda gitu Jangan ya. ditunda-tunda, jangan sampai paling ini cuma sesak nafas biasa terus kemudian beli obat sesak nafas gitu kan. Iya, atau enggak mungkin ngiranya kena angin duduk. Nah, Angin duduk di mana? iya, duduknya di mana angin? Iya. Enggak di muka Pak Kusi. Di bekas Pak Kusir itu Ozi itu. Oh, iya. Ya Allah. Kalau hari Minggu biasanya. Gitu. Nah, itu. Terus kehilangan kesadaran sementara. Waduh, pingsan dong berarti ya? Kamu pernah nggak pingsan? Alhamdulillah enggak. Ozi pernah tuh, Ozi pernah. Serius? Ozi pernah pingsan. Dari pingsan apa ketiduran? Pingsan beneran, pingsan habis makan terus pingsan. Hah? Ada. Orang habis makan pingsan. Nanya sama orangnya. Dia mau kesini nggak ya? Beneran Kalau sih. mau kesini menarik nih. Pengalaman dia pingsan itu menarik. Kalau Fitri bukan pingsan yang benar-benar full. Kan pingsan kan banyak banget ya. Maksudnya ada yang benar-benar pingsan indra tubuh tuh nggak bisa mendeteksi lingkungan lah bahasanya gitu ya. Ada yang bisa mendengarkan, ada yang masih bisa ngelihat tapi tuh badan tuh udah kayak lemes semua gitu kan. Kalau Fitri itu termasuknya masih bisa dengar tapi juga kayak sadar gitu. Tapi bener-bener masih bisa dengar tapi masih sadar. Ya, tapi nggak bisa, udah nggak bisa gerak gitu loh. Ya sama aja itu sama pingsan. aja pingsan. Ya pingsan kan gitu. Tapi ada yang pingsan nggak. Kalau pingsan yang bener-bener nggak sadar tuh kan dia kan nggak tahu apa-apa. Kalau aku tuh tahu. Kamu tahu bahwa kamu itu nggak sadar gitu. Iya. Dan kamu lagi diomongin sama orang-orang akhirnya kayak jatuh itu gara-gara upacara nggak sarapan. Oh itu pingsan namanya. Tetap aja pingsan. Emang iya. Lemes kan terus kemudian kamu semede gitu iya, kan. temen aku terjatuh. Oh gitu. Ya itu pingsan lah. Oh iya juga ya. Cuman kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya kan. Ya itu dia. Nah itu tidak sadarkan diri ya. Iya. Tapi kalau ini pingsannya gara-gara stres. Stres. Gitu ya? Waduh. ada backsoundnya ya. Iya betul. Sound Daripada hah gitu baru. kan. Waduh. Nah terus pembengkakan. Nah pembengkakan ini terjadi pada beberapa bagian tubuh. Ini juga merupakan gejala dari penyakit jantung yang dihubungkan dengan stres. Biasanya terjadi pada perut
karena disebabkan oleh menurunnya fungsi jantung. Dan ini karena terganggunya proses pembuangan cairan dari ginjal. Oh, gitu. Karena ginjalnya kamu bengkak nggak sih akhirnya kan? Ya. Dan perut ini akan terlihat lebih besar daripada biasanya. Oh, gitu ya. Wah, perut Ya, lu dicek. aman. Itu buncitnya buncit lemak apa ya? Kalau buncit lemak itu Dina. Nggak kedengeran dong. Nggak denger ya? Iya, nggak Nah, denger. ini si Naila. Lagi fokus Nailanya. Naila lagi fokus sama. Iya dong. Nggak mau diganggu, nggak boleh diganggu tuh. Tuh. Ya tuh kan, nah itu. Wih. Asik banget ya. Tapi Iya. potensi stresnya tinggi loh itu. Kenapa? Iya kan, akhirnya kalau ada apa-apa dikit, ya kan, kepikiran. Pemicunya langsung gitu ya maksudnya ya? Langsung berhadapan-hadapan Ini pemicunya. bahaya sih. Ini Bahaya. lebih bahaya daripada stres yang tidak disadari ya. Makanya pacaran itu memicu stres yang lebih tinggi. Loh. Dijelaskan kan kita dari tadi ceritanya lagi. Enggak, aku kan ngomong bener soal sih. pacaran, kan iya. ngomong soal yang umum. Oh iya bener Jadi banget sih. yang namanya pacaran itu memicu stres, makanya hindari pacaran. Nah bagus bener kan berarti Iya bener. kan, mendingan langsung nikah aja. Nah iya. Karena Iya. nggak khawatir, nggak cemas, nggak terlalu lebay memikirkan hal-hal yang katakanlah masa depan dan lain sebagainya. Kan kadang-kala takut kan Nah. ngomongin masa depan. Masa depan itu bukan untuk dipikirkan kok, Tapi untuk dijalani. dijalani. Iya kan? bener-bener. Nah makanya aku sepakat dengan kamu. Akhirnya hari ini ada yang setuju. Jadi meminimalisir tingkat stres juga loh. Iya Iya benar, kan? benar. dong. Iya. Kan yang lain Aku stres. kan pengalaman dalam hal pacaran. Iya juga sih. Makanya aku mikir, iya ya, benar juga ya. Dulu kenapa aku pacaran ya? Selama aku pacaran itu kan selalu, apalagi kalau LDRan. Aku kan pernah LDRan Waduh, nih. overthinking terus gak sih? Kebanyakan, mungkin gak Kalau- semua, tapi kebanyakan. Kalau dulu, apalagi dulu ya, nggak ada fasilitas komunikasi secanggih sekarang. Iya sih. Nggak bisa setiap waktu nelpon, nggak bisa Gak setiap bisa yang namanya waktu. sleep call, tidur sambil telepon. Nggak bisa WA-an, SMS ngitung karakter gitu Iya, kan. karena mahal. Nah, pulsa zaman itu beli itu harga minimal 50.000. Waduh, Wah, mahal banget ya. mahal banget zaman itu. Bahkan ada yang dulu itu pernah tuh yang harganya 100.000. Wah, nggak ada voucher yang isinya 50.000 gitu. Nggak ada. Apalagi 5.000. Itu zaman sekarang banget. dong 5.000 bisa buat Nah. sebulan. Iya, zaman itu cuman bisanya SMS sama telepon. SMS aja harus singkat-singkatan. Betul, SMS. Telepon aja terbatas waktu. Terbatas waktu. Waduh. Wah, itu belum lagi sinyalnya. Ya kan? Harus naik tower nggak tuh? Harus nyari tempat yang paling strategis, ya kan? Sampai naik pohon pernah nggak? Enggak sih. Naik lantai 2 ya. Waduh. Kebetulan kan kampus berlantai 3 gitu kan. Hmm. Naik aja dulu gitu. Cari sinyal gitu ya. Cari sinyal. Malam-malam itu. Sama Bayangin perjuangan. malam-malam itu ke kampus hanya buat nelpon. Dari kos. dari kos ke kampus. Masya Allah. Ke kampus. Dari perjuangan ya. Iya ada yang datang nih. Iya jadi Ada orang gimana asing. pingsannya? Hei orang asing, kamu mau kemana? Sinilah. Jadi gimana pingsannya? Apa tiba-tiba langsung tanya pingsan? Kamu kan pernah pingsan. Kamu pernah pingsan? Pernah seumur hidup baru sekali. Tuh. Pingsan habis sarapan kan? Habis sarapan betul. Tuh, habis sarapan. Dia kena penyakit jantung dia. Enggak, orang tuh kayak aku anggap aja bisa, tapi aku kayaknya bukan pingsan Kamu apa sih? Lebay? Kamu pingsan. bukan lebay, tapi aku sadar. Nah, pingsan nggak sadar dong. Nah kan makanya, Iya. tapi Kamu aku ini sadar. manja waktu itu. Pingin nggak upacara aja kali. Anggap Pingin aja merasakan gitu ya. aroma duplonyo kali. Pengen masuk UKS. Anggap aja UKS gitu tuh ya. grup Malaysia tuh. Pernah ini nggak, Fit? Apa tuh? Dengar grup musik, grup apa vokal? Grup Gak band. pernah. UKS Malaysia. UKS. Gak UKS pernah Malaysia. dengar dia. Unit kesehatan siswa. Bukan UKS. Itu nama grup. Seriusan? Nggak beneran. Dari musik negeri jiran. Apa? Band apa maksudnya? Band. Band ya? Gitu ya? Band UKS. Ntar lagunya apa ya? Rindiani. Apa Rindiani? Rindiani Pak ya. Aku lupa. Hampir sama sih ya mereka ya lagu-lagunya ya dari UKS Malaysia.
Ada Fit, UKS Malaysia. Kok aku baru Lagunya asik-asik. Iya. UKS Malaysia itu. Oh, apa tuh? di sana hanyalah menanti. Oh, kan? Ku tetap menanti. Nah, gitu. Baru dengar. Kau baru denger itu lagu lama, Fit? Lagu lama loh itu, Fit. Iya. Berarti aku belum lahir mungkin. Enggak tahu. Ya, belum. Iya kan? Belum. Bocil kan lahir tahun berapa Bocil? 2002 apa Fit? Cil ya? 2008. Bocil lahirnya 2008. 2008. Oh, itu tahun 89. Hah? Ya pantas lah. Grup musik. Itu grup musik. 89 lama banget ya Allah. Grup musik, bukan grup band ya. Grup musik. Grup musik. Ya band lah. Sama. Kalau band kan band. Oh iya Ding, emang mereka main alat musik juga sih? Iya, bukan cuma grup vokal ya. Bukan. Itu namanya Zul vokalisnya. Zulkifli. nama grupnya berarti UKS. UKS. Awalnya itu UKS. Unit Kesehatan Siswa. Sekolah. Awalnya itu namanya apa sih? UKS. Kesehatan sekolah siswa. UKS terus kemudian disingkat jadi UKS. UKS. UKS UKAYS. Karena kan orang Malaysia baca K itu K. Jadi UKS. UKS. Jadi gitu. Disingkat jadi UKS. Ya, itu mungkin kamu pas waktu nggak sadar itu kayaknya cuman ini aja pengen merasakan aroma duplonyo ya. Iya. Masih ada nggak sih duklonyo? Duplonyo itu apa? Dia aja nggak tahu loh Bang. Dia aja nggak tahu. Duklonyo nggak? Kamu nggak tahu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Minyak putih. PPO. Hah? PPO tutup hijau dong. PPO. PPO tutup hijau. Sama aja dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum tua soalnya. PPO. GPU. Bukan, kalau GPU Gedung Pertemuan Umum dong itu, Kajen. Kok jauh banget Kajen. Di sini juga banyak kali. GPU. Iya, Gedung Pertemuan Umum. Yang itu buat mijet GPU. Gosok pijat urut. Gosok pijat urut. Beda lagi. Bukan, itu ada PPO. PPO ada lagunya. PPO tutupnya hijau. Lagunya gitu. Kalau tutupnya kuning? Tutupnya kuning, ini ikut Bu Balkis. Kenapa bisa gitu ya Allah? Serius. Oh, ada itu. Ada UKS gitu. Apa nih mau cerita apa nih soal pingsan tadi? Fitri. Ceritanya pingsan. Kasian banget ya? Enggak, tadi kan gini loh, orang kalau pingsan itu biasanya karena lemas belum makan. Nah, bisa-bisanya makan pingsan keracunan. Nggak tahu tuh. Itu keracunan apa? Enggak kan? Jadi kejadiannya gini, pagi-pagi tuh jam 6. Ini kesaksian. Ya, ini langsung ya, mangga. Awalnya tuh aku coba-coba. Mawar dong. Enggak, waktu itu kan Pak Jun baru berangkat. Ini perlu dikasih efek nggak? Nggak kasih efek. Supaya ini mengaburkan identitas. Di Cipmang aja suaranya ganti Cipmang. Diganti Cipmang ya, biar kasih Alvin. Tahu nggak Alvin the Cipmang? Oh, tahu dong, aku suka banget. Oke, itu bagus. Bagus lah. Alhamdulillah itu. Ya. Masih ngerti lah ya. Masih relate berarti kita. Iya. Lanjut. UKS nggak tahu kan? UKS nggak tahu kan? Spoon tahu nggak spoon? Nggak tahu. Spoon nggak tahu juga. Yang buat cuci piring. Nah, itu nama itu juga Malaysia juga itu. Sendok dong. Spoon. SPON. Iya, SPON. Sendok. Oh, SPON. Slam tahu nggak slam? Gerimis mengundang. Slam. Di banyak gerimis. Nah itu. Enggak. Kusangkakan panas kepanasan. Oh iya, pernah dengar. Pernah denger ya? Iya barusan ya. Oh itu. Ini bocil beneran keterlaluan ya. Nggak tahu apa-apa ya itu. Aduh, bocil beneran nih. Salim Iklim tahu nggak? Tahu. Nggak tahu apalagi. Emi Search. Grupnya namanya Search. Itu vokalisnya namanya Emi. Namanya Search, grupnya Search. Yang tahu aja lah. Ini Exist, tahu nggak? Mencari alasan, mencari sebab serta mencari alasan. Pernah denger lagunya? Barisannya. Nora. Ini yang cewek nih ya. Nora. Fahmi Aziz. Nggak tahu semua nih. Susah. Siti Nurhaliza. Iya, Siti Nurhaliza tahu. Paling yang tahu dia itu detektif Siti Nurbaliza. Nurbalistik. Nurbalistik sih. Jadi Nurbalistik. Aduh, Siti siapa lagi ya? Penyanyi Malaysia ya? Tahunya Siti Nurhaliza doang. Banyak kan yang cowok-cowok sih yang terkenal ya. Iya, sama cowok tapi aku nggak tahu siapa. Emi itu itu yang aku paling seneng itu lagu yang Seroja itu loh. Seroja, bunga seroja gitu. Bukan. Baru mau tanya kayak gitu bukan. Udah deh cerita pengakuan, dikit pengakuan sekarang. Klarifikasi ya. Iya. Jadi waktu itu kejadiannya tahun berapa saya lupa.
Pak Jun baru datang nih. Bawa sarapan banyak. Kita makan bareng-bareng. Ada saya, ada Mas Iqbal, ada Opik tapi nggak ikut makan. Nah, habis makan tuh kan saya ini ngembaliin sendok tuh ke belakang. Nah, duduk lagi di tempatku di belakang itu ya. Nah, tiba-tiba jatuh blind spot apa ya jadinya ya, kayak hilang aja gitu sih. Kayak udah blend out apa gitu istilahnya ya. Terus tiba-tiba hitam. Udah terus saya jatuh. Sadar-sadar sudah di musola jam 10 pagi itu. Berarti sekitar ada 4 jam saya nggak sadarkan diri. Wah, kamu koma. Iya, tahu-tahu sudah ada istriku sama adikku di sini dan becak di depan. Dan akhirnya saya pulang naik becak. Karena emang waktu itu setelah jatuh ini kayak nggak merasakan apa-apa di sebelah kanan. Nah, gitu. Tangan sama kaki itu nggak bisa digerakin. Jadi akhirnya naik becak tuh. Nah, itu sempat berlangsung sampai beberapa hari. Tangan sama kaki itu nggak bisa digerakin. Nah itu nggak tahu penyebabnya apa sih. Itu awalnya gitu. Terus ada juga yang nanya-nanya nih, katanya kesurupan. Gitu ya. Bukan, kalau kesurupan saya ini dong, bukan nggak bisa gitu ya. Gitu ya. Mesti saya nyebutin nomor biasanya kalau kesurupan kan. Cuman waktu itu kan enggak. Gitu. Kenapa tuh kata Hilang orang? aja. Katanya kenapa? Yang mana? Yang medis apa yang mana nih? Oh, di semua. Ya, dua-duanya dong. Ya, kalau medis mungkin karena kondisi fisiknya lemah ya, karena kan semalam habis begadang tuh. Begadang, jam 4 kan. Bang iya kan Pak Jaja bilang nggak boleh begadang. Ya kalau ada sepia boleh aja, ya kan? Sepia. Apalagi situ? Malam ini ku takkan kan di refnya kan gini. Sepia boleh saja, asal ada perlunya. Itu nggak sih? Nggak tahu. Ini bener nggak tahu apa lagi aku ya. Itu begadang. Kalau secara medis mungkin karena kondisi fisik lemah. Begadang sampai jam 4 kan baru tidur gitu. Jam 6 bangun sarapan terus itu. Nah kondisi fisik apa secara medis gitu. Tapi kalau secara ini ada gitu. Apa kesandung. Jadi pas waktu di belakang ngembaliin sendok itu katanya nggak sengaja nginjek. Nginjek anak kecil gitu. Terus nggak terima orang tuanya. Nah dibanting lah aku katanya gitu. Gitu. Nggak tahu yang benar yang mana ya. Ya mungkin karena kecapean sih. Karena begadang ya. Gitu. Cuman nggak dikasih duplonyo kalau di sini ya. Nggak ada duplonyo waktu itu ya. Serius Doklonyo itu apa sih? Itu yang kayak obat pijit gitu, Bu. Itu enak tuh, seger, baunya seger. Baunya seger, Fit. itu kayak parfum. Parfumnya orang sakit. Khas tuh, parfumnya orang sakit. Orang sakit itu pakai duplonyo itu. Oh gitu ya. Itu seger baunya. Botolnya agak lonjong. Aku bawain. Botolnya kamu punya? Masih punya. Di tokonya ibu masih ada. Masih ada kan? duplonnya itu. Masih. Bening, Fit, bening warnanya bening. Bening. Tutupnya hijau apa ya? Tutupnya hijau. Apa Ya, biru kayak ya? PPO. Pokoknya minyak kayu putih, dokolonyo, PPO, terus apa lagi? Yang hijau-hijau. Kampak. Minyak kampak. Iya, hijau. Kampak tahu nggak minyak kampak? Kampak. Lagi. Kayaknya pernah lihat deh. Kurang ajar deh kalau kampak nggak tahu. Nggak punya juga. Yang panas banget kan? Ya kalau di ini bacokin panas. Kalau didiemin aja yang biasa. Dingin lah kan itu besi. Itu ada kampak. Minyak kampak ya. Hijau juga. Minyak kampak. Pernah denger tuh. Sama ini kalau orang tua itu bopeng. Oh iya, bopeng dragon. Dragon ya. Ngerti berarti. Itu soalnya bisa. mbahku pakai itu. Oh, bisa direfill tuh. Iya. Ya kan? Kalau habis. Ngomong-ngomong ini HP nggak di sini? Di Fitri? Enggak. Di ini ada WA kok. Ada udah login kok. Enggak. Kan bukan itu yang ini WA-nya WA aku. Oh, belum ada. Ambil. Yang satu lagi nggak ada? Nggak ada. Siap, Bapak. Tunggu sebentar. Iya ya. Biasanya kamu buka WA sendiri di sini, Kang? Iya, karena tadi nggak ada. Makanya aku buka punya aku. Oh, iya. Begadang jangan begadang. Jadi karena itu ya. Begadang itu ya. Karena begadang. Iya, tapi sampai sekarang masih tetap begadang sih. Karena semalaman begadang. Ada WA nggak? Ada dong. Dibacain ah. Oh, ini login dulu. Login aja. Login dulu.
Lagin, masih banyak. Ada Mbak Tia kan? Ada Mbak Tia. Ternyata sudah Gimana tuh ada. Mbak Tia? Mbak Tia di rumahnya lah. Oh iyalah, masa di pasar? Ya boleh Ya aja tapi kan di situ siapa tahu dekat. di pasar beneran mau belanja buat besok ayo. Ya kan emang Oh, rumahnya. mau beli doklonyo. belum dapat dikembalikan udah enggak apa-apa. Udah. Itu kasih Fitri aja. Mau ngasih lihat sama Fitri. Ini loh, Fit. Kasih Fitri aja, kasih Fitri. Doklonyo gitu. Kasihkan Fitri aja. Kamu lihat fotonya doklonyo. Nah, itu. Mana? Tuh. Bukan hadir. itu fotomu. Oh, fotoku. Kamu doklonya ya? Nah, itu sama bentukannya kayak gitu. Maksudnya tinggi. RKB sore ini dari Ozi. Ya, udah tak kirim di situ. Fitri kan biasanya lewat ya kan. Putra. Iya dong. Besok tuh biar nanti Fitri yang jawab. Bu Lasmini. Bu Lasmini. Halo. Halo Bu, gimana kabarnya? Bu Lasmini. Assalamualaikum. Baik ya. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ribut, Mbak Fitri, Mas Ozi. Iya. Ribut kabare? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu. tetap sehat dan tetap semangat. Apa Pak Ribut udah sembuh ya semutnya? Oh sudah kering. Dari kemarin. Ya Allah. Dari kemarin. Aduh, bercanda dikit raditnya ngapa maksudnya, ya? buat dikitnya biar nggak ngantuk. Iya dong. Biar nggak ngantuk ya Bu Banyak juga ya. nggak apa-apa Bu. Iya. Ya, salam buat kawan-kawan semuanya aja. Oke. Waalaikumsalam. Rosa ya. Raisa. Rosa. Oh, Rosa ya. Rosa. Alhamdulillah. Sehat. Sama-sama kakak. Ini tadi. Oh tadi. Udah itu. BMG udah. Siapa lagi? Itu Terus ini nih. Wali Kota Cuk. Oh, iya. Foto tadi ya. Oh, kenapa kamu mukanya ketutupan itu, Kang? Kenapa ya? Disabotase ya? Kenapa sih? Fitri ya yang motret ya? Fitri ini. Yang ngambil gambar waktu talkshow tadi. Iya. Iya. Ya, kenapa kamu ngambilnya gitu? Ya mau gimana? Klik Kan ketutupan. Ya kan bisa dari angle lain. Bisa angle lain. Iya, udah 2 angle ketutup semua. Dari sini coba. Dari sini. Dari sini. Coba diulangi lagi coba. Nah, enggak. Apaan sih? Ada bocil nggak jelas. Aduh. Bocil. Itu ya. Oke. Nah, terus itu ada lagi. Enggak. Oh, kalau Fitri karena apa, Fit? Karena belum sarapan. Iya, kalau aku belum sarapan, tapi enggak yang bener-bener maksudnya Nggak sadar, itu kan nggak bisa. hilang. Iya, kalau langsung hitam kan. Hitam dan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bangun jam 10 kan? Iya, kalau aku tuh sadar. Aku sadar aku terjatuh, aku sadar aku dibopong, aku sadar orang lagi ngomong-ngomong. Kamu dengar? Iya, tapi aku nih nggak bisa gerak. Nah, itu pas waktu Saking saya lemesnya sebelum gitu. jatuh itu, saya beneran nggak bisa dengar orang pada ngobrol. Oh. Terus hilang dengan sendirinya kayak di Iya. Fed Office Mungkin itu kan. orangnya pada diem semua. Nah, itu pada ngobrol si Opik sama Pak Jun kan lagi gini. Kok tahu? Lah kan sebelum saya jatuh. Sebelum saya jatuh itu saya ngelihat orang pada ngobrol tapi saya nggak bisa dengar. Gitu loh, paham nggak? Kayak di fade film-film gitu, Kayak- volume 0. Nah, kayak fade out gitu sih. Terus saya kan mengamati nih, mengamati dia ngobrol apa gitu kan, mereka ngobrol apa gitu. Tapi tiba-tiba gelap. Gelapnya tuh nggak langsung dep, enggak fade out. Tiba-tiba redup, tahu-tahu Keren ya? jatuh. Iya. Keren tuh, kayak Kok bioskop. keren sih? Iya loh, Jarang-jarang lah. teknologi bioskop tuh. Keren tuh. Ada ini efek apa ya, visual efeknya itu keren. Keren tuh. Iya. Itu kalau ditambah efek After Effect bagus tuh. Terus kayak gitu ya. Ya Allah. Itu kayak mau kemana lo? Aku mau ini. Tanggung jawab dong. Hah? Terus kamu ngomong aja dulu. Apanya? Orang kok gampang banget ya. Mau ngapain, Kang? Ini nutup ini. Oh, si Fitrinya yang nggak kelihatan ya. Kasian banget ya. Padahal aku udah cantik-cantik gini loh, masa. Enggak, tapi tetap kelihatan kok. Nah, Mic-nya kelihatan tetap. Saya kelihatan dulu, Kak. Itu masih mendingan lah kalau masih mendingan Ya kali ini. Allah. Ada Iya, siapa iya. lagi nih yang sudah Ada bergabung gabung nih? lagi kan nih. Boleh ya gabung di sini ya. Kamu mau ngapain, Kang? Ngasih lampu buat Fitri. Oh, kasihan banget ya. Terlalu gelap ya kehidupannya ya. Pingsan aja nggak tahu dia. Iya, iya. Kamu baru sekali pingsan, Pit. Iya, tapi menurutku bukan pingsan karena Kamu masih bisa Iya. mendengar di sekitar ya. Nah, baguslah kelihatan nih. Mau dibikin center lagi nggak? Itu karannya kurang center. Udah nggak usah. Apa tuh? Kurang center posisi kamu. Terlalu di pinggir. Ada Bu Zulfia. Cinda. Bu Zulfia di Tangkil Kulan. Halo Bu Ibu. Zulfia pernah pingsan, Bu? Kok tiba-tiba? Iya juga sih, tapi tanya kabar dulu lah ceritanya. Gimana kabarnya Ibu? gimana, Kabarnya, Ibu? Gitu. Ibu kabarnya sehat ya? Ya. Lagi ngebut. Masa langsung ditanyain, Ibu pernah pingsan Ibu? Ya nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa. nggak usah basa-basi.
Kita kan bukannya basa-basi ya. Kita tuh bangsa banci. Ya Allah. Menakutkan. Kamu tahu gak doanya dia tuh gitu? Apa? Ya Allah. Kenapa aku banci? Astagfirullahaladzim. Parah ya dia ya. Enggak, jadi gini setiap hari Senin, Iya. Senin sore ya terutama ya. Itu di belakang itu ada punya komunitas. Komunitas BT. Betul. Banci Tuwo. Siapa nggak itu anggotanya? personalnya? Yang barusan datang. Lagi Opik sama Ribut. Bertiga mereka. Kamu juga Kan yang mengakui. Enggak, saya anggota baru. Anggota baru. Rencananya kita mau rekrut lagi si Anto. Mau open recruitment berarti ya? Iya ya, dia sama-sama BT tapi kayaknya bukan lebih ketua deh. Banci tegang kalau dia mah. Tegangan tinggi dia. Tegangan tinggi. Dia kan selalu tegang ya kondisinya ya. Tuh mau ngerekrut dia. Doanya itu serius. Iya. Kamu pernah gak sih ngamatin dia tuh ketawa lepas gitu? Pernah ngetawain aku deh kayaknya. Dia kayaknya ketawa-ketawa birokrasi apa ya? Terlalu formalitas. Formal banget. Ketawanya dihitung banget. Aduh. Berapa kali H gitu. Ketukannya itu ya betul. Ketukannya juga dihitung. Udah, mentok itu maksimal tuh. Enggak bisa ditambah lagi. Masa? Coba deh. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Oh gitu. Ya Allah. Dia kalau nonton humor gimana ya? Kalau misalkan film Dono kasih Nggak gitu. ngakak kali ya. Enggak ya? Kenapa kita ngomongin dia? Dosa tahu, astagfirullahaladzim, nggak ikutan Kenapa jadi ngomongin orang ini? Kebiasaan ya. Hobi banget ngomongin orang. Iya, kan mau direkrut, dia mau direkrut. Open recruitment ya nanti. Anggota baru. Direkrut operasional, Pak Dir kalau itu ya. Oh, direktur Beda. kalau itu, sorry. Bukan direkrut ya. Itu, ya. Oke. Pokoknya iya. jangan sekali-kali lah ya. Mengulangi pingsan lagi ya. Jangan dong. Iya. Ya. Iya. Pernah punya rencana buat pingsan nggak, Kang? Rencana. Enggak dong, makasih. Serius bahaya banget loh. Temenku soalnya ada di pas SMA. Kayak gitu juga. Oh, teman-teman kamu SMA ya? Oh, pantas bocil bener. Bukan gitu, maksudnya pas dulu zaman SMA. Jadi ceritanya dia itu kan upacara. Terus dia itu di depan. Ya. Di depan sekolah. Gerbang. Kenapa Enggak juga dong. yang lain upacara dia di depan sendiri? Maksudnya ya? barisnya tuh dia barisan yang Pacaran ya? depan Oh, gitu. depan. Pembina upacara? Iya. Enggak jadi pembina juga dong. Pemimpin? Enggak. Barisan paling kanan? Anak paling rajin jadi barisnya di depan gitu kan. Terus Di dia depan- pingsan. Di depan mana? Kepala sekolah? Yang jelas bukan depan gerbang soalnya udah masuk ke lapangan upacara. Oh, depan kepala sekolah ya. Jadi dia ngalang-ngalangin. Kepala sekolah mau kasih ini ya, amanat ya. Dia ngalang-ngalangin. Kalau kayak gitu kan bahaya nanti, nggak boleh. Terus gimana? Ya, terus ceritanya dia tuh tiba-tiba tuh pingsan, jatuh. Cowok apa cewek? Cewek jatuhnya ke depan. Oh. Jadi kan los nyungsep, ya. nyungsep ya? Nyungsep, bener bisa banget. sih? Iya, terus berdarah kayaknya. Oh, nggak di standar jidatnya. tengah kali waktu itu ya? Nah itu nggak bilang dulu ya, temennya kan nggak tahu kalau. Nggak bilang dulu gimana sih? Orang pingsan bilang Emang dulu. pingsan direncana kan nggak ada. Ya juga sih, tapi kan pingsannya bisa memilih untuk ke belakang atau ke samping. Nah itu cuma dalam film Itu sih. Itu enggak acting kalau itu acting. Film Itu pingsan film ke India ya. depan. Film India bahaya. ya kan mau jatuh pas waktu dibunuh aja kan pilih-pilih tempat. Pilih tempat. Nengok dulu. Baru dan jatuhnya itu perlahan kayak slow mo gitu. Nengok Slow dulu. motion. Terus kasih efek gitu ya. Itu kalau pas waktu jatuh slow mo ya, tapi pas waktu berkelahi itu speednya ditambah. Ada lagi adegan yang konyol tuh di film India yang ini. Apa selendang kena kipas tuh loh. Oh, ya. Yang rame. gubet. Cuman gara-gara kipasnya kecil lagi. Bukan blower yang gede. Itu harusnya dipegang aja udah berhenti tuh kipas, Iya, ya kan? Iya kan. Satu itu. Terus kenapa juga cara nyelamatinnya Digigit biar kepotong selendangnya. Kan lepasin yang satunya Udah kelar kan? Emang konyol sih. Dulu ya kalau di film dulu ya. Itu film sekarang nggak ya? Oh ya, sekarang pun masih sama. Mau pembelaan dia. Cerita apa pembelaan? Karena dia Sebagai karena dia- pecinta. Iya, benar. Iya, nggak terima. Bollywood punya. Saya dulu ada julukannya kan, FBI. Apa tuh? Fans berat India. Terus ini Apalagi? polisi itu selalu Telat. datang telat. Ya, seringnya gitu. Di film India. Kalau udah kelar baru Tidak datang. Bagus. Hah? Ditiru. Nggak Tidak boleh. bagus, Iya, nggak iya, boleh iya. makanya. Kan cuma di film. Oh iya. Dan biasanya korup kalau polisi-polisi India tuh. Oh iya. Ya soalnya kalau nggak kayak gitu nggak ada ceritanya. Oh iya ya, konfliknya di situ ya. Iya sih ya.
Sama kalau ini musuhnya biasanya apa Tuan Takur namanya. Aku pernah dengar tapi Tuan Takur. Kamu pernah nonton yang Tuan India Tanah nggak kan? Iya, pernah. Apa? Film apa yang kamu tonton India? Bikusi Kabigam. Lupa. Bikusi Kabigam. Iya, kayak pernah juga deh. Pernah Momen juga. yang terkenal Ini zaman kayaknya dulu. referensi filmnya Masih agak ini, susah nih. iya, susah nih. belum sempat keliling dunia. Belum. Paling Korea doang. Ya, Korea Utara kan? Kim Jong Un. Enggak juga dong. Maka dia punya cita-cita buat nikah sama orang Korea kan? Astagfirullah. Korea Selatan dong. Kim Jong Un, ya kan? Bukan. Mau potongannya kayak gitu. Enggak lah. Poni. Rambut kayak rambut batak gitu. Iya, poni ya. KKO ya waktu dulu ya kalau itu. Gak apa sih kalau kamu. Enggak, marganya margaji kok. Mendingan kamu pakai marga satwa. Betul. Itu Dikira flora fauna. Dekat marga satwa. Dekat banget. Tapi yang paling gurih itu marganya Rin. Apa tuh? Itu Kalau gurih itu. kalau mau bikin telur ceplok pakai margarin. Nah, itu mau gurih. bikin Marga satwa ya agak jauhan dikit. Jauhan lah. dikit, ya. Di ini Mangkang. Ada di sana. Marganya itu aja. Enggak ah. Enggak ya? Bagus. Enggak minat. Marganya apa tadi kamu mintanya? Ci. Oh, Iya. Kaciadin. Mau. Beda jauh banget. Jauh dia di Karangdadap. Iya. Kok ini di Ini mana? di Seoul. Jerebeng Kembang, dia di Jerebeng Kembang. Sama aja Jerebeng Kembang. Jauh ya? Ya Allah. Di Jerebeng Kembang. Jerebeng Kembang. Korea ada nyanyi-nyanyinya nggak sih Fit kalau film-film kayak gitu? Oh iya ada dong. Di film ada nyanyinya juga? Siapanya? Oh Korea. dia nyanyinya. Enggak. Enggak ya? Enggak dikayak India gitu ya? Enggak. Nggak seru. Nggak seru. Tapi semua dinyanyiin tuh bingung aku jadinya. Apanya? India. Kok dinyanyiin semua? Kok bingung? Kenapa bingung? Kayak kemarin tuh habis yang nyanyi lagu apa ya? Berarti ini tuh lagunya yang mana gitu? Aku jadi mikir kan. Kok mikir nonton film mikir? Kenapa mikir sih orang? Aneh ya. Iya, tinggal dinikmati Nggak aja. tahu kenapa tak pikirin ya? Dinikmati aja. Iya juga ya. Nikmatin aja. Oh iya. Nonton filmnya nonton aja. Nonton aja. Ngapain juga dipikir? Nggak usah dipikirin. Nggak usah. Nggak usah. Biar yang mikir yang punya. Betul. Yang jadi sutradaranya. Sutradara mikir. Yang mikir ini mau ceritanya gimana gitu. Ya itu harus mikir. Oh iya. Produsernya mikir juga tuh. Kenapa? Duitnya balik nggak? Gitu. Iya kan, pertaruhan tuh sebetulnya. Iya. Ini juga ya. Sama kayak jualan ini di warung. Jualan lontong. Enggak, bukan jualan lontong, maksudnya apapun ya. Kalau yang punya usaha jualan di bidang F&B ya. Food and babi kan sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Food and beverage ya. Makanan minuman lah ya. Itu kan beberapa kafe, beberapa warung juga yang sempat kita datengin sekarang banyak yang udah nggak ini buka lagi, ya kan? Nah, yang semalam kita lewat itu kan di daerah situ kan ada tuh yang warung makan udah tutup ya. Oh iya, ada banyak tuh. Kok bisa ya? Iya, banyak yang tutup ya? Itu dia, berarti Kenapa ya? ini kali mau manakipan apa ya mereka? Ditutup dulu ya. Ya kan kalau dibuka kan nggak ada yang jualin Fit ya. Iya Orangnya lagi juga manakipan kan. sih. Nah, Tapi kan ya nggak gitu juga ya. Tapi ya gimana ya? Manakibnya kelamaan ya. Berhari-hari, berbulan-bulan. Nggak taunya bangkrut. Malah di manakibnya sendiri dia. Itu. Ya banyak alasan lah kenapa mereka akhirnya tutup usaha lah ya. Itu tadi manakipan itu tadi. Itu salah satu alasannya. Sibuk manakipan. Sibuk Oh ya manakipan. saking sibuknya gitu. Ya saking sibuknya kegiatan-kegiatan di luar. Iya. Itu. Atau emang udah nggak punya duit lagi. Iya bisa jadi ya kan. Jadi kemarin pas waktu buka itu pertama kali modal pakai ngutang, akhirnya kan mungkin nggak balik dan nggak bisa bayar utang. Akhirnya dijual tempat usahanya buat nutupin utang. Nah itu makanya ya. Itu menarik nih. Yang utang-utangan. Enggak, maksudnya kenapa fenomena itu menarik tuh untuk diliput. Tapi ya juga ya kan sekarang banyak nggak sih? Apa mungkin karena persaingan? Ya karena itu juga mungkin salah satunya Maksudnya ya. iya kan kayak udah terlalu banyak nih Pelakunya udah makin banyak ya. yang ada. Oh jadi tapi gini, maupun baik pelaku baru atau pelaku lama sama-sama tutupnya tuh. Oh iya sih. Iya kan? Ya sih nggak mau jamin juga kan? ya. Nggak jamin juga. Kalau emang itu masalahnya persaingan, enggak deh kayaknya. Juga deh. Menurutku sih mungkin karena ini aja. Masyarakatnya udah bosen juga. Bisa jadi, ya kan? Kan menu yang disajikannya sama, nggak juga inovatif ya. Terus kemudian
yang mau ditawarin apa sih? Ya kan? Berarti ini dari sisi promonya nggak minim kalau seperti itu. Iya, yang mau ditawarin, katakanlah saya datang ke kedai, ke kafe, harus ada sesuatu yang berbeda dong dengan kafe yang lain gitu. Iya sih. Kalau semuanya sama percuma. Tuh, saya punya pengalaman Kang jadinya Kang. Apa tuh? Waktu saya lagi aktif bikin konten kuliner kan, sama teman-teman nih. Saya datangi satu tempat makan gitu ya, nasi goreng lah ya. Nah, ketika kita ngobrol sama pemiliknya, kan kita nanya nih, kita pengen tahu aja yang mau diliput, yang bikin beda sama tempat lain apa. Malah si dia jawabnya gini, oh mas kalau di tempat itu mas sama kayak nasi goreng di tempat pada umumnya mas, sama aja nggak ada yang beda gini. Nah, kan itu susah Kang ya, yang mau ditampilkan apa ya? Kenapa mereka dia bilang gitu ya? Ya ternyata ending-endingnya mereka nggak mau diliput gitu. Jadi mereka bilang ya sama aja gitu. Ya udah akhirnya kita cuma makan terus pulang. Oh gitu. Saya sama Farid waktu itu kesana tuh sama Teguh. Kalau ada bedanya itu menarik. Katakanlah gini, ada juga kan makan warung-warung makan. Ya. Warung-warung makan yang menawarkan menu yang sama. Ya. Ayam geprek semua nih. Semuanya sama ayam geprek. Ayam geprek, ayam goreng. Ayam pokoknya chicken deh. Chicken-chickenan lah ya. Ayaman lah. Ayam-ayaman. Ada juga dijual di situ. Yang di kampus enak lagi. Yang di pasar lucu, merah, kuning, hijau. Enak tuh. Ayam goreng. Ya, di kampus kan dia kan dulu kan di kampus. Jadi sering jumpain ayam goreng. Ayam geprek kalau dia kampus. Ada nggak di kampusmu? Emang bocil banget. Iya bocil. Di depan tuh ada 2 lagi. Ayam. Ada 2. Iya. Bisa dibeli nggak? Gepreknya ya bisa kan bisa ya. Digeprek. Ya sesuai ini ya menunya ya. Ada yang digoreng biasa kan. Ada yang dibungkus nggak? Bawa pulang gitu maksudnya. Dibungkus. Aku pernah. Ada. Kesini sih malah kan. Iya. Masa? Dari kampus aku saya nggak pernah lihat kamu bawa itu. Ayam geprek. Ya, bawa ke sini. Iya dong. Bisa dibungkus berarti? Oh bisa. Malam tuh. Pas aku mau sini bawa itu. Siang dong, kan makan siang. Siang aja bisa loh sih. Iya. Berapa? Satu malam, satu itu porsi. 8.000. Satu porsi. 8.000. Dapat 10.000 ayam. 10.000. Terus nasi. Murah banget sih. 10.000 ya, udah dapat minumannya sekalian. Enggak. Namanya bayar sendiri, beli. Ya iyalah, nggak mungkin dibayarin sama RT-nya kan waktu itu. Ngapain ya? Enggak kan, peduli ada amat yang ya? udah sepakat sama minum. Oh mungkin RT punya program baru, RT peduli warga. Iya, jadi dia mau bayarin es teh setiap orang yang mau makan. Itu bagus tuh. Bagus ya? Iya. Ntar deh saya bilang RW-nya ya. Iya siap. RW mana? Sari RW 6. RW-nya 9. Udah ganti. RT 6. RW 8 13. RW 13. RW 13. Kelurahan Sari. Gang 19. Iya. Nomor 28. Itu rumahku. Waduh mau bilang Pak RW-nya di sini. Iya. Itu nanti kita laporan ke RW-nya. Biar dibikin program baru. Ya. RW peduli warga. Iya. Es teh setiap hari. Iya. Es teh jumbo. Jadi kalau misalkan kita mau makan siang. Kenapa? Enggak. Kalau kebanyakan es teh itu bisa habis sananya. Kehabisan stok. Itu ya. Ayam tuh ya, yang di kampus enak ya. Enak nggak, Fit? Enak. Kalau nggak enak apa yang dibeli kan? Kalau nggak enak apa yang dibeli? Lah iya. Enak dong. Biasanya apa peminatnya cowok ya? Cewek kok malah. Cewek juga. Bisa juga ya. Ini pada suka juga ya. Ya, soalnya kan pas istirahatnya suka pada makan. Oh, pas istirahat tuh paling laris tuh. Ya kan makan siang. Oh iya, masa boleh sih. Iya siang nggak ada. Siang makan seng itu kan nggak mungkin ya. Siang makan seng itu nggak mungkin. Oh, memang menu ayam ini sih apa namanya banyak yang suka. Iya Kang, beneran Kang? Iya. Oh dia ketawa sih. Ada. Aku nggak tahan tau gak sih. Aduh, aku tahu maksud mau kemana. Kamu larinya kemana? Iya, kamu suka ayam kan? Suka kan? Suka. Aku juga suka. Aku suka ayam. Aku suka ayam juga. Apalagi yang di kampus itu tadi Fit di depannya kan? Biasanya. Pernah? Di depan kan? Mangkal di depan. Iya. Mangkal di depan kan? Mangkal Enggak maksudnya itu jualannya apa ngelayan pembelinya di depan kan?
Ya masa, ya iyalah kan. Lah iya gue itu. di belakang ya. Enggak, ya tergantung ini sih sesuai selera. Iya sesuai selera. Ada juga pembeli itu yang memang memilih langsung ke belakang, biar tahu proses, biar tahu proses masak, proses pembuatannya itu seperti apa gitu loh. Ada tuh di Iya kan? warung mana ya yang masaknya tuh diliatin dipertontonkan di apa itu rumah makan Wiroto apa ya? Wiroto ini panjang yang ikan-ikan itu. Ikan bakar. Itu diliatin. Aku suka tuh kalau di sana. Kalau di mana sih? Di Ambo Kembang juga ada. Apa tuh? Bukan di Ambo Kembang, di daerah bener Ambo Kembang Kedungu nih. Ada rumah makan yang memang beneran dapurnya itu di ini ditaruh di depan. Apa makanan? Makanan ya kayak menu ayam-ayaman gitu. Oh, yang ikan nggak ada ya? Enggak, pakai ayam. Ikan ya. Ikan bagus tuh, penuh protein. Iya kan. Kan kemarin cerdas. gemar makan ikan. Iya, cerdas kan. Nah, terus ikut lomba cerdas cermat. Ya, betul. Kadarkum. Ya, sadar hukum ya kan. Nah, itu. Keren. Pernah ikut lomba cerdas cermat enggak, Fit? Enggak. Aku pernah waktu SD. Ayam juga? Enggak. Cerdas cermat kan. Belum waktu itu belum ada ayam-ayaman. Cerdas cermat gimana? Adanya ayam beneran. Iya, beneran. Ayam ini warna-warni. Kalau dulu adanya ayam iya, warna-warni. sampai sekarang kan aku udah bilang di pasar. Sekarang udah luntur. Itu itu ayam warna-warni itu cuman warna-warni pas waktu kecil. Iya maksudnya sampai sekarang tuh masih ada ayam warna-warni kecil-kecil gitu. Masih berwarna. Iya tapi kalau udah 21 hari udah disembelih. Ya kok 21 hari? Kok 21 hari? Kenapa harus nunggu 21 hari? Nggak usah nunggu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan bisa beli yang matang. Iya kan ceritanya jadi ternak ayam. Ternak ya jangan disembelih. Eman-eman. Iya, nggak jadi. Ya kan ayam juga nanti jadi tua, mati. Ya, semua makhluk di bumi. Makhluk di bumi bakal tua dan mati. Kalau bakal tua belum tentu, bakal mati iya. Iya. Maksudnya ayamnya gitu kan. Ada yang tiba-tiba lagi ngobrol, mati mic-nya. Naudzubillah ya Allah. Ada kan? Kita lagi ngobrol belum selesai dimatiin mic-nya. Oh gitu. Banyak tuh. Ada Fit. Bahaya tuh. Iya. Nah dulu pernah cerdas cermat Fit waktu kelas 6. Kelas 6. Beneran. Seriusan nih berarti. Beneran. Jadi MI 1, MI 2 ikut bareng nih. Nah, yang juara tuh yang MI 2. Maksudnya yang bisa sampai lolos jadi finalis itu yang MI 2. Dulu ada tingkatan kecamatan dulu nggak sih? Dulu ya ada. Ya kan kecamatan dulu. Itu juga kota. Saya ikut di tingkat kecamatannya. Cuman saya ikutnya di MI 1 gagal, yang ikut MI 2-nya. Aku kira dia bakal bilang, nah MI 2-nya aku mau bilang kayak gitu tak kirain. Aku ya mau nganggep gitu. Maaf, ngantuk Haji. Ya musik dulu ah. Musik dulu aja ya. Apa? Katanya mau Rosa. Ini. Apa sih? Oh, Rosa. Oh, itu Mbah Marijan. Beda. Tulisannya sama. ROSA, ya sama. ROSA. Tapi ini S-nya double. Biar dingin ya. Aduh, ini deh. Yang mana? Hijrah Cinta. Tidak Bertuan. Tidak Bertuan bagus tuh. Ya. Ragam kabar berita sore. RKB sore. Singkat amat ya Allah. Emang kenapa? Ya benar. Singkat RKB sore. Betul. Ya, informasi. Iya. Saya kunjungi Forum Anak Kota Batik. Oke. Pekerja perempuan wajib dapat fasilitas kesehatan yang memadai. Betul. Pembangunan bendung gerak ditarget selesai Agustus 2024. Dan terakhir ribuan pantarlih Kabupaten Pekalongan mulai coklit pemilihan Pilkada 2024. Oke. Informasi selengkapnya Fitri. Silakan Fitri. Sudah diduga. Oke. Nah, jadi informasi yang pertama. Perwakilan United Nations Children Fund atau UNICEF mengunjungi Forum Anak Kota Batik di kantor Lembaga Pelindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan pagi tadi. Kemarin. Orang gak fokus. Bocil susah banget. Pede banget. Langsung diklarifikasi. Baca berita langsung klarifikasi. Ada aja ya. Berita kok gini banget. Ini hari Senin. Kemarin deh. Ini hari Selasa. Kemarin sore tuh kejadian api ini. Ini
Kejadiannya ya bener kan kejadiannya. Bener. Ya kan hari ini Selasa, berarti kemarin. Karena aku juga nyatu hari Senin Kemarin 24 siang. Juni. Kemarin siang. Iya, siang di ya. LP Par itu. Ya, jadi Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Indonesia untuk wilayah Jawa ada Pak Ari Rukmantara. Ini menjelaskan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa mendatang. Nah, UNICEF juga memilih Kota Pekalongan menjadi salah satu dari sedikit mitranya untuk melaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi untuk hak anak. Penunjukan ini menurut Ari didasarkan atas kuatnya dukungan pemerintah setempat dalam pemenuhan hak anak. Bersama dengan UNICEF dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan ingin memastikan nih bahwa hak anak bisa terpenuhi, seperti hak pendidikan pengentasan anak tidak sekolah. Sebab berdasarkan laporan data nih, ada 1.700-an anak yang tidak sekolah. Waduh, Banyak ya. masih banyak ya. Nah, selain itu ada juga hak perlindungan yang memastikan anak-anak Kota Pekalongan dapat terlindungi dari kekerasan terutama yang berbasis gender, serta pemenuhan hak kesehatan pada anak. Gitu. Nah, Ari juga berharap agar Kota Pekalongan bisa dijadikan contoh sebagai sebuah daerah yang menyiapkan diri menjadi kota yang ramah, nyaman dan aman bagi anak. Pihaknya juga memprediksi nih, ke depan akan ada kota yang terbentuk dan tumbuh baru sehingga daerah tersebut dapat belajar dari Kota Pekalongan. Gitu. Jadi diharapkannya tuh di Kota Pekalongan ini otomatis ya bisa menjadi sebuah daerah yang aman, nyaman. Iya. Bagi anak-anak, pemenuhan anak-anak sehingga bisa memberikan contoh yang baik untuk daerah-daerah yang lain. Saya percaya sih, apalagi kan bocil-bocil sekarang makin bahagia, makin happy. Seperti Fitri. Dengan Ya, itu tinggal di bagus lah, Pekalongan. berarti mental health-nya bagus. Itu kan juga salah satu ciri ketika penuh menjadi-jadi dia. Aduh, bahaya nih. Jangan Jauhin dikit langsung gitu. Tapi ini Lunjak memang lo ya. salah satu problem yang dihadapin Kota Pekalongan kan salah satunya kan masih banyaknya ATS ya. Anak tidak sekolah atau aku tak sanggup lagi. ATS L. Kalau aku tak sanggup lagi ATSL ya. ATSL. Iya. Itu. Tapi anak-anak yang putus sekolah itu rata-rata perempuan apa laki-laki ya? Nggak tahu. Karena kan ternyata beberapa pekerja itu banyak yang perempuan juga, Kang. Mungkin alasannya karena dia putus sekolah gitu. Atau putus sama mantan. Boleh jadi ya kan akhirnya Untung nggak punya mantan. kamu ya pacar aja belum punya. Kamu kan masih bocil. Bocil nggak boleh dong. Oh iya nggak boleh ya. Boleh belajar aja dulu. Nah itu masih anak-anak juga kan. Siapa tuh? Dia itu masih Oh anak-anak. iya, bocil. Sama. Enggak. Mana? Maksudnya anak putus sekolah tuh kan masih anak-anak. Oh, kamu putus sekolah juga akhirnya memilih untuk kerja gitu. Enggak juga sih. Tapi kamu hebat, Fit. Seorang perempuan pekerja itu luar biasa. Ya terima kasih. Jadi Iya kan? awal Langsung lagi ngelunjak. Aleman. Bocil aleman. Iya. Kecil Dim. Pengen marganya Ji. Fitri Jiji. Adim nih ya. Haji Adim. Yang bisa menaklukkan hatinya Perempuan, seorang Fitri. Tuh. Nah, ini ngomongin soal pekerja perempuan juga. Kang Ribut punya informasi yang menarik. Jadi gini informasinya. Iya. Baik kawan-kawan. Oke. Dengarkan. Simak baik-baik informasinya. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ini ternyata mendorong perusahaan formal maupun informal ya yang ada di Kota Pekalongan untuk lebih memperhatikan kesehatan pekerjanya, wabil khususnya pekerja perempuan. Ini betul. Nah, seperti dikatakan oleh Sanitarian Muda Dinkes Kota Pekalongan Maesaroh, pekerja perempuan ini memiliki beban ganda. Jadi kan? baik itu sebagai pekerja maupun sebagai seorang ibu yang harus menghasilkan generasi berkualitas. Nah, betul. Nah, karenanya Dinkes itu mendorong perusahaan untuk menerapkan program gerakan perempuan pekerja sehat produktif. Nah, tujuannya apa sih? Apa tuh? Tujuannya agar para pekerja perempuan tetap sehat. Nah, sementara di sektor informal ini memang sedikit ada perbedaan. Beda ya dengan Karena formal dari ya? pemerintah ini turun langsung nih membentuk pos usaha kesehatan kerja untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan sederhana yang dilakukan melalui
kader-kader itu sendiri? Biasanya sih melalui Posbindu ya. Ada ya Posbindu ya, bikin UKK ya. Ya, ya. UKK beda lagi sama UKS tadi. Ya ini usaha kesehatan kerja. UKK dari Papua tuh ya. Enggak gitu enggak. Apa sih? Itu para pekerja perempuan. Kakak Fitri sama Kakak Ines. Tadi saya bilang ada Kakak Ines sudah pulang, ya kan? Iya sih, iya. Nah ini itu informasinya. Informasinya seperti itu. Berikutnya apa lagi tuh, Fitri? Iya. Yang punya informasi. Katanya kamu mau ke jalan-jalan ke sana, Fit. Kemana nih? Ke sungai, ke Tanggul, ke Bendung. Dulu aku suka banget deh kayaknya yang sama sungai. Ke Tanggul. Ke Tanggul. Oh, kamu suka ke Tanggul. Kok Tanggul sih? Ke Tanggul apa kamu? Ke Tanggul angin. Masuk angin dong. Bukan dong, masih nanggul aja belum masuk. Oh iya, nggak jadi berarti. Nggak jadi baca berita nih. Maksudnya ini jadi baca beritanya tapi nggak jadi masuk anginnya. Oh gitu. Ya udah. Jangan masuk angin dulu. Iya, nah jadi informasinya nih, pembangunan bendung gerak dalam proyek pengendalian banjir dan rob Sungai Loji, Sungai Banger ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2024. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Purwo Susetio mengungkapkan bahwa hingga saat ini sesuai dengan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai atau enggak BBWS Pemali. Kenapa ketawanya? BBWS. Jadi sesuai nih informasi dari BBWS Pamali Juwana, ini progres pembangunan sudah mencapai 80%. Yes. 18%. Hah? 80. Acti kan? Ya, kamu dibilangin tadi actin. Kok actin? Kalau tin ada 18. Iya, kamu bilangnya gitu. Iya, oh salah berarti ya. Sehingga ini target selesai pengerjaannya pada Agustus nanti bisa diwujudkan. Purwo juga berharap setelah beroperasinya bendung gerak tersebut bisa mengatasi dampak rob yang menggenangi di permukiman warga Kota Pekalongan. Nah, beliau juga menambahkan nih, pada bendung gerak ini akan ada 5 buah pintu. Ya. Oh, banyak ya. Iya, jadi masing-masing pintunya ini dengan dimensi 8 kali 4,5 meter. Ya betul. Yang berfungsi untuk menahan intrusi air laut atau naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Sehingga saat banjir nanti ya pintu ini langsung bisa dibuka untuk mempercepat pengaliran debit air ke arah muara. Jadi nggak menggenang dan menyebabkan banjir. Gitu. Keren kan, aku sekali baca langsung. Ya itu dia ya. Makasih Bocil. Ya, nah itu nanti Agustus ya. Agustus nih. Agustus bisa rampung lah ya. Diharapkannya begitu. Sudah 80%. Proyek dari pemerintah pusat itu dari Kementerian PUPR ya itu. Itu Agustus. Nah, setelah nanti Agustus ada bulan September. Iya, habis itu ada Oktober. Ada Oktober. Terus sampai November. Sampai September, Oktober, November. November kita nanti akan ada hajatan lagi, pilkada. Hajatan lagi. Pemilihan kepala daerah serentak. Nah, kemarin juga Kang Ribut baru jalan-jalan dari Kabupaten Pekalongan tuh. Kemarin aku gak ke sana. Kemarin iya ding aku kan? Tuh, ya. Makanya ngisi materi di sana. Di sana ada. Salah nih gue. Makanya Kang Ribut punya informasi menarik tuh. Jadi informasinya gini. Ngegas amat, Pak. Tuh kan informasinya. Batuk. Jadi setelah kemarin dilantik ya. Hari kemarin bukan kemarin. Kemarin ya. Hari Senin. Kemarin dilantik ya. Ketua panitia pemungutan suara itu yang lantik di tiap-tiap masing desa. Itu yang lantik ya. Di tiap-tiap desa. Itu ada sebanyak 2.785 petugas pemutaran data pemilih di Kabupaten Pekalongan mulai melakukan pencocokan dan penelitian data kepada semua calon pemilih di wilayahnya untuk pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November mendatang. Wih. Oke. Bagus kan? Bagus, tapi ngeplet. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Dika Ridana menyebutkan ribuan Bantali ini akan bertugas selama 1 bulan sejak 24 sejak 24 Juli hingga 24 Juli 2024. Diawali dengan mendatangi para tokoh masyarakat setempat dan dilanjutkan ke rumah-rumah warga. Ya.
kayak ini ya. Apa tuh? Reporter jadul. Reporter jadul ya, betul, zamannya itu. Radio Revolusi. Betul. Zaman Jepang tuh kayak gitu. Nah, agar tidak terjadi kesalahan saat proses coklit, menurut Dika, para petugas sebelumnya telah dibekali pelatihan serta berbagai kelengkapan dan identitas diri. Ya, itu biar nggak salah. Biar nggak, biar dikenal. Biar dikenal. Betul. Identitas kan dikenal. Benar. Dika menambahkan untuk mewaspadai penipuan yang mungkin mengatasnamakan pantali, masyarakat diminta untuk mengenali ciri-ciri pantali. Apalagi tuh? Yang bakal menyambangi rumah-rumah warga. Ada 3 alat kelengkapan pada pantali. Apalagi? Yaitu topi. Aku berarti. Kamu nih. Kartu identitas diri. Ada kartu. Kartu nih. Terus rompi khusus. Kamu. Berarti kamu Pantarli. Iya. Topi udah. Kartu ada. Selain itu mereka juga membawa surat tugas. Ada surat tugas. Bikin surat sendiri. Kasih stempel RKB. Ada lagi dong. Dan aplikasi e-coklit. Itu kamu belum punya. Kan gampang di nggak bisa login tapi kamu kalau misalkan bukan Pantarli. Oh iya. Usernya dong, usernya beda, belum di approve nanti. Ya nanti nggak di approve full. Nah, nanti kalau misalkan ada petugas yang datang nih ke rumah kita jangan takut, ya. Kenapa emang? Kan ada beberapa masyarakat itu yang masih harus takut? Nah, karena ada beberapa masyarakat yang ternyata ini Kang masih enggan ngasih informasi dengan benar gitu loh, data-data yang mungkin takut nanti saya gunakan buat penipuan gitu. Kan takutnya apa gitu. Ya karena data ya. Nah, makanya dari KPU juga udah ngasih sosialisasi lah ya ke masyarakat bahwa nanti ciri-cirinya seperti ini loh. Nanti yang datang ke rumahmu ini si A gitu misalkan. Gitu. Karena kan petugas Pantarli ini diambil dari warga sekitar gitu loh. Akamsi. Anak kampung Sydney. Oh, Australia. Kalau Sydney. Situ, anak kampung situ. Kan di Kabupaten Pekalongan, iya. Itu. Jadi kan pada kenal tuh. Oh iya. Kalau misalkan kita silang, misalkan Fitri nih dari Kajangan suruh jadi Pantarli di daerah Jemawu, nggak pada tahu. Aku juga nggak tahu. Nah, iya. Siapa gitu kan? Enak hilang ya. Itu makanya diambil dari warga sekitar. Oh gitu. Kamu daftar Pantarli nggak? Enggak. Kamu pernah terlibat di ini nggak pemilihan umum? Jadi apalah? Jadi bersih apa gitu? Jadi pemilih. Dia jadi pemilih aja baru tahun ini, Kang. Ya ampun. Ya Fit ya? Bocil banget. Dia baru aku jadi kemarin pemilih. Bangga loh ya. Wah, aku milih. Pengalaman pertama ya Fit ya? Iya, dan pengalaman pertama langsung 5 pusing langsung gak 5 tuh? kertas gitu ya? Iya, wah ini. Oh iya ya. Oh, kemarin kan dia sih ya Pilpres 5 kertas ya? Iya, langsung 5. Kan Pilpres, DPR, Pilek, RI, DPRD Jateng, provinsi, kota, sama DPD. DPD itu. Ya, itu. Banyak kan. Nah, di TPS di tempatku itu yang biasanya agak lumayan sedikit bolongannya di kartu DPD. Kadang ada yang nggak dicoblos. Banyak yang nggak dicoblos. Karena ini ya nggak begitu dikenal. Kampanyenya nggak terlalu sering. Itu. Jadi itu yang kayaknya masih utuh lembarannya. Banyakan yang itu, yang DPD. Masih glowing banget ya. Itu cepat ngitungnya kalau DPD. Blanko. Itu satu tong blanko semua ternyata. Satu TPS gak ada yang noblos. Gak ada yang noblos. Salah tempat ternyata. Dia di ini DPD Jawa Barat tapi ditaruh di sini. Jauh banget ya Allah. Aduh, gitu ya. Itu. Oke deh, hemat informasi sudah ya. Dari KB sore. Betul. Oke. Terima kasih. Oh, udah gitu dong. Ya. Kamu nggak ngasih apa gitu, lifestyle apa gitu nggak ada? Enggak, kan lifestyle udah tadi. Oh udah. Ya udah lah ya. Lifestyle dulu. Oh tadi udah lifestyle dulu. Oh sekarang formatnya dibalik. Kan udah lifestyle. Oh lifestyle. Nggak mau kasih lifestyle lagi apa gitu? Misalkan apa waktu itu kamu pengalaman pertama kali nyoblos gimana gitu? Ya gitu. Kenapa lifestyle jadi pengalaman pertama kali nyoblos? Iya dong. Semua orang itu punya pengalaman pertama dan itu menarik untuk diceritain. Jadi pengantin paling cantik mungkin gitu. Ini kan nyoblos, ini Kang pemilu Kang. Kenapa jadi dia juga nggak punya pacar, nggak mungkin jadi pengantin saat ini. Apa waktu pertama kali kamu nyoblos itu yang kamu rasain? Bahagia nggak? Waktu bangga. Akhirnya udah dianggap sebagai dewasa. Gitu ya. Akhirnya dianggap jadi orang. Oh iya. Diperhitungkan jadi akhirnya. orang dari dulu ya. Iya. Kemarin undur-undur apa ya nggak punya? Enggak, maksudnya kalau dulu tuh kan paling
paling cuma ikut orang tua, Nganter. Iya, ngintil doang gitu kan. Sekarang langsung masuk bilik sendiri kayak Wah, seneng ya. gue milih loh ini Iya. gitu. Tapi kan. anakku juga udah milih Fit kemarin. Hah? Iya, kan waktu itu kan bareng sama ibuku. Masuk ke TPS sekarang bener masuk ke bilik suara. Itu bareng sama ibuku. Emang boleh? Boleh kan ibuku. Ini ikutnya kan masuknya lansia gitu ya. Nggak begitu paham mana yang mau dicoblos gitu. Akhirnya anakku yang nyoblosin. Oh, alah. Gitu ya. Kirain masih ada seusia sama aku sih. Jadi kayak Gue bukan anak usia kamu. Tua dong aku berarti. aku nggak bilang. Bocil. gitu. Ya, harus bahagia lah. Apa tuh? Bahagia. Mm-mm. Itu Seneng-seneng. tanda bahagia. Ya. Alhamdulillah. Karena ada 7 tanda orang bahagia. Apalagi tuh? Yang pertama adalah ini nih. Selalu bersikap rendah hati. Oh, Alhamdulillah. pendek ya. Rendah hati bukan pendek. Enggak nih ya? Pendek hati Bedahlah. beda. Oh, kalau rendah body pendek ya. Bogel kalau itu. Bogel. Bogel Mamang. Kok bogel ya? Bogel itu temanku. Jalan kuliah dulu Tapi ada. banyak kan di medsos-medsos. Wah lucu banget kok dik bogel Mamang gitu. Nah, bogel. Iya. Bocah ini apa? selalu bersyukur. Syukur. Alhamdulillah. Gundul dong kalau banyak bersyukur ya. Syukur itu. Barbershop. Barbershop itu berarti ini ya. Iya, shop barber. Toko yang suka buang-buang. Buang-buang. Ya? Barber. Itu. Wah gitu ya. Barbershop. Itu ya. Iya, di barberin aja ya. Barberin aja kan. Terus rutinitasnya produktif. Sering berrutinitas. Terus Mantap. punya hubungan yang bermakna. Harus punya deskripsi berarti kalau hubungannya. Ada maknanya. Sangkanya selalu baik terhadap kehidupan. Husnudon Masya Allah. bahasa Arabnya. Jauh-jauh lah suuzon. Selalu punya inisiatif untuk pengembangan diri. Berkembang biak. Terus Bukan kan ya? dia itu punya cara mengelola stres yang lebih baik. Oh, manajemen stres. Tahu nih kebutuhannya tuh kayak Itu gimana. Itu tandanya. Cepet banget. Orang kemalas-malasan ya siarannya. Orang kemalas-malasan ya. Loh, ngapain juga dideskripsikan? Kan udah jelas. Ya kan? Oh, bersyukur. Oh, ini itu apa siapa tuh? Enggak usah lah. Zulfia. Zulfikar. Zulfia. Iya. Oh, enggak ada. Itu Fit. Ya. Nah, Biar ngerti ya. Jadi biar hidupmu itu enggak terlalu sedih-sedih, ngeflat gitu biar bahagia. Ini Halo. ada yang gabung nih. Mbak Inul. Waduh, Mas Adam udah pulang, Mbak Inul. Kamu lucu banget ya. Mbak Fitri. Mas Adam udah dikerjain sama duo cowok itu ngakak sendiri dengarnya. Salam aja buat kalian bertiga yang rukun, semangat selalu. Alhamdulillah. Ini bagian Alhamdulillah hari ini kita panen pahala. Karena bikin pahala. orang bahagia. Yang bisa dapat pahala itu saat ini cuman Ribut Ahwandi. Karena Pahanya Maila. emang bisa gitu. Istri gue namanya Maela. Oh. Bocil. Bocil. Astagfirullah, maaf. Bocil. Istrinya Ribut namanya Maila Dewi Rati. Jadi kalau misalkan kita dapat pahala nggak mungkin. Yang bisa dapat pahala itu saat ini cuman Ribut. Ma'ruf belum. Ma'ruf bisa ada kemungkinan dapat pahala. Kalau dapat. Kalau jadi. Iya. Kalau enggak dapat pahala. Paling apa ya? Pak Hadi apa ya? Kalau Pak Hadi komisen ya. Udah. Iya deh. Bentar lagi, saya mau menanggapi ini WA-nya Mbak Inul. Kenapa? Bagian kerjanya yang mana sih? Perasaan kita yang ini. Ya Kita kan? ngomongin chicken tadi ya? Kayaknya sih. Iya. Dari awal kan kita ngerjain dia terus. Bocil. Emang kenapa sih? Ya udah lah ya, Cil ya. Semangat ya, Cil ya. Semangat ya, Cil. Ya, semangat ya. Semangat ya. Habis ini nanti kamu melalui sini ya. Iya dong, gantian ya. Aku mau ke belakang. Ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Baru saja Anda ikuti